Tema untuk Jesus Christ Church minggu keempat bulan Februari 22 Februari 2026 adalah hidup dalam kelimpahan Tuhan. Bukan hidup dalam kelimpahan. Bukan hidup dalam kelimpahan. Bukan. Kalau hanya hidup dalam kelimpahan, raja-raja di Middle East juga hidup dalam kelimpahan. Maka temanya adalah hidup dalam kelimpahan Tuhan. Hidup dalam kelimpahan Tuhan. Wow. Maka di dalam Ulangan pasal yang ke-8 nanti kita lihat ya, kita bedah itu. Tapi saya akan dahului dengan hidup di dalam kelimpahan nama Tuhan. Karena kita adalah umat perjanjian baru, maka pasti kita believe in Christ. Amin. Di dalam perjanjian lama, nama Tuhan adalah YHWH. Itu sudah tidak bisa dibantah. Siapapun orang Kristen di planet bumi ini tidak bisa membantah bahwa nama Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah YHWH. Datanya di mana? Datanya adalah di dalam seluruh kitab Musa, 5 kitab Musa, dan seluruh kitab nabi-nabi, dan juga kitab-kitab Ketuvim, Mazmur, Amsal, Ayub, dan seterusnya. Ditulis di dalam bahasa Ibrani, nama Tuhan adalah YHWH. Perjanjian baru, malaikat memberitahukan kepada Maria, beri nama dia Yesus, bahasa Yunani, atau Yesua, bahasa Ibrani. Yesua itu artinya Yahweh Yasa, Tuhan menyelamatkan. Amin. Ya, jadi Natal adalah beri nama dia Yesua. Yesua artinya Yahweh Yasa, Tuhan menyelamatkan. Maka Yesus adalah juru selamat. Amin. Tetapi nama Yesua juga adalah Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11. Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia." Ini doa Tuhan Yesus. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa, peliharalah mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Wow, itu powerful. Peliharalah mereka, berkatilah mereka dalam namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi di dalam nama Tuhan
ada jaminan pemeliharaan. Amin. Tepuk tangan buat nama Tuhan. Jadi di dalam nama Tuhan ada jaminan pemeliharaan. Sekali lagi, Tuhan Yesus berkata, peliharalah mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi di dalam nama Tuhan ada jaminan pemeliharaan. Haleluya. Jadi di dalam nama Tuhan, artinya di dalam nama Yesua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada jaminan pemeliharaan. Amin. Tidak kebetulan bukan jemaat ada di Jesus Christ Church. Apa atmosfernya waktu jemaat masuk pintu gerbang ke ruang ibadah? Saya kok merasa beda. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh teman saya untuk ibadah syukur pembukaan kantor yang baru. Tadinya dia kontrak di ruko, kemudian dia diberkati dan dia bangun gedung sendiri di dalam PIK 2. Kantornya besar sekali, 3 lantai. Dan jam 5 sore kita ibadah syukur. Kemudian jam 6:30 kita makan. Sesudah makan saya mesti ke Tanjung Priuk karena ada hamba Tuhan yang rest in heaven. Ya pulang ke surga. Jadi saya dari PIK 2 ke Tanjung Priuk. Jangan disebut gangnya. Nanti teman-teman di sana pasti akan terluka gitu kan. Itu Google Map cari tempatnya itu sampai saya yang keringatan. Masuk satu gang, keluar lagi. Masuk kolong jembatan tol, ketemu tempat sampah. Dan muter-muter tidak ketemu. Akhirnya matikan Google Map-nya dan saya tanya kepada tukang ojek di situ. Dan ternyata dia lebih tahu. Saya bilang, tolong bawa saya ke sana. Pertanyaannya sederhana, apakah atmosfernya sama? Kan saya baru saja dari PIK 2. Lalu saya sekarang pindah ke Tanjung Priuk. Atmosfernya sama? Beda. Teman-teman yang pergi ke Israel, kita kan kalau mereka yang pertama ke Israel masuk dari Mesir. Dan kalau masuk dari Mesir dan pada waktu kita sampai di border untuk masuk wilayah Israel, semua bilang begini, wow, kok beda ya? Tanahnya sama. Tanahnya sama. Tapi begitu masuk wilayah Israel, semua bilang, beda ya. Suasananya kok beda ya. Anak-anak Tuhan yang peka, pertama kali dia akan merasa, saya berada di dalam sebuah atmosfer yang beda. Saya berdoa setiap jemaat GCC yang masuk tempat ini, maka dia masuk di dalam atmosfer heaven. Kerajaan surga turun di tengah-tengah kita. Amin. Begitu kita masuk tempat ini, maka kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita masuk di dalam atmosfer kelimpahan. Kita masuk dalam atmosfer penyediaan Tuhan. Amin. Haleluya. Maka yang pertama,
di dalam Kolose 1 ayat 15-16, kita semua tahu bahwa Tuhan itu pencipta. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tetapi ketika kita baca Kolose 1 ayat 15-16, ternyata Tuhan Yesus juga. Di dalam Dia segala sesuatu diciptakan. Bahkan oleh Dia segala sesuatu diciptakan. Dan itu adalah nama Yesus. Maka nama Yesus dihubungkan dengan penciptaan segala sesuatu. Yeshua Sefaot. Yahweh Sefaot, ya. Tetapi hari ini kita imani Yeshua Sefaot. Yesus adalah pencipta alam semesta. Amin. Haleluya. Maka di dalam namanya ada kelimpahan. Karena Dia pencipta alam semesta. Yeshua Sefaot. Dan Dia bukan hanya Sefaot pencipta, tetapi Dia adalah the King of heaven and earth. Dia Raja Surga, Dia Raja segala bangsa. Yeshua Melech. Haleluya. Dia pencipta, Dia penguasa, Dia Raja Surga, Raja segala raja, Raja atas semesta alam. Nah, nama itu yang kita sembah, nama itu yang kita layani, nama itu yang kita miliki di dalam hati kita, nama itu yang kita layani. Amin. Yeshua Sefaot, Yeshua Raja Surga, Yeshua penguasa alam semesta. Yeshua Samayim. Efesus 1 ayat 3 berkata, dimulai dari situ dulu, bahwa kita diberkati dengan segala kekayaan dan kemuliaan di dalam surga. Amin. Yeshua Samayim. Efesus 1 ayat 3 berkata, kita mendapatkan legacy, kekayaan rohani dari surga dalam hidup kita. Semua yang terjadi di bumi adalah terjadi di surga terlebih dahulu. Amin. Dan Yeshua HaMashiach ada di surga. Dia pemilik surga. Dia pemilik bumi. Dia jamin hidup kita. Amin. Yeshua Haaretz. Dia pemilik bumi. Bumi ini, alam semesta ini ada di dalam kendalinya. Mari kita lihat bagaimana kita dibawa kepada kelimpahan itu. Ulangan 8 ayat yang ke-7. Saya jelaskan dulu kitab Ulangan. Kitab Ulangan ini bukan kitab yang baru. Maksud saya tidak ada hal-hal yang baru di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan ini adalah semua yang sudah terjadi diulangi lagi. Semua yang Tuhan sudah firmankan dalam 3 kitab di depan, di dalam Kejadian, di dalam Keluaran, Imamat, ditulis lagi, diulangi lagi. Dan ini adalah kitab terakhir yang ditulis
oleh Musa. Dan sekali lagi, apa yang pernah ditulis, apa yang sudah ada, ditulis lagi. Wow. Ditulis lagi, ditulis ulang. Jadi kitab Ulangan adalah konfirmasi dari semua yang Tuhan pernah katakan kepada Musa. Tulis lagi, konfirmasikan lagi bahwa semuanya itu pasti terjadi. Amin. Haleluya. Nah, maka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-7, ayatnya berkata demikian. Ulangan 8 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan ayat ini dimulai dengan, sebab Yahweh Elohimmu membawa engkau masuk ke sebuah negeri yang baik, sebuah negeri yang sungai-sungai yang mengalir, mata air, danau-danau yang muncul di lembah-lembah, bukit-bukit, suatu negeri dengan gandum, dengan jelai, dengan pohon anggur, dengan pohon ara, dengan delima, suatu negeri minyak zaitun, madu, suatu negeri di tempat engkau makan roti tanpa harus menghemat, engkau tidak akan kekurangan apapun di negeri itu, yang batunya mengandung besi, nikel ya. Sekarang kita punya di Maluku Utara ya. Itu nikel yang luar biasa. Maluku Utara itu per kapitanya lebih tinggi dari Batam. Provinsi terkaya di Indonesia adalah Maluku Utara. Dan sebelum Maluku Utara, Israel sudah punya itu. Itu luar biasa. Ya, mengandung besi, dan engkau akan menggali tembaga dari gunung-gunungnya, dan engkau akan makan dan kenyang, maka engkau akan memuji Yahweh Elohimmu di negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Lalu ayat selanjutnya adalah, selalu ingat dan jangan pernah melupakan Tuhan yang membawa kamu ke negeri yang baik, ke negeri yang kaya raya. Amin. Haleluya. Jadi kitab suci berkata, the Lord will brings you to the good land. Tuhan yang membawa umatnya ke negeri yang baik dan berlimpah. Amin. Haleluya. Imani itu. Ya, jemaat GCC percaya dan sudah dideklarasikan 25 Desember 2025 sampai 25 Desember 2032 adalah 7 tahun kelimpahan. Amin. Haleluya. 7 tahun kelimpahan. Pasti jemaat tanya, selalu kan? Selalu hal ini dipertanyakan. Bagaimana caranya? Kan begitu. 7 tahun kelimpahan. Bagaimana caranya itu bisa terjadi? Selalu ditanyakan. Kalau bicara tentang visi yang besar, hal-hal yang spektakuler, perkara-perkara yang melampaui akal, melampaui kapasitas kita sebagai manusia, selalu dipertanyakan. Bagaimana caranya? Maka sederhana sekali. Dan Tuhan membawa kamu ke negeri yang baik. Jawabannya itu. Bagaimana caranya? Ya, Tuhan yang membawa umatnya, Tuhan yang membawa jemaatnya kepada negeri yang baik. Tuhan yang bawa kita kepada kelimpahan. Amin. Bagaimana caranya? Tuhan yang bawa kita
kepada kelimpahan. Haleluya. Saya tabiskan pabrik biji plastik seorang pengusaha. Lalu dia bersaksi dalam acara pembukaan pabrik biji plastik itu, lalu dia bersaksi. Dia bilang, saya tadinya adalah pengumpul botol plastik, semua yang sifatnya plastik, dari seluruh pemulung di kota ini. Jadi pemulung-pemulung yang ambil botol plastik, semua yang dari plastik, alat-alat rumah tangga yang dibuang yang dari plastik. Lah dia pengepulnya. Jadi pemulung-pemulung yang beroperasi di seluruh kota itu, nah barang-barangnya dia yang tampung. Lalu reuni SMA. Kok tidak pernah saya dengar reuni SD, SMP, selalu SMA ya? Ya, ada banyak faktor di situ, soal di situ jatuh cinta pertama dan semuanya. Jadi ingin ketemu begitu ya. Lalu reuninya di Jember, Jawa Timur nih, kota tembakau ya, reuni di situ. Lalu dia ketemu teman SMA-nya adalah direktur Bank Pasar, BPR, Bank Pengkreditan Rakyat, BPR ya, BPR. Jadi teman SMA-nya adalah direktur Bank Pasar yang beroperasi di seluruh pasar di wilayah Jember. Singkat cerita, udah kenal begitu, kemudian dia dapat modal dan bangun pabrik biji plastik. Dan sekarang dia sudah punya 3 pabrik biji plastik. Dari pengepul sampah. Wow. Tuhan membawa umatnya kepada kelimpahan. Tuhan membawa kita ke negeri yang baik. Amin. Haleluya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kan terakhir saya cerita ya, bahwa 15 Februari 2026 itu saya berbicara di gereja Kristen Holistik, Jemaat Benaya. Waktu itu saya tidak sebutkan gerejanya ya. Saya hanya sebutkan jadwalnya bertabrakan. Jadi minggu lalu saya bicara di sana. Kira-kira 15 atau 20 tahun yang lalu saya khotbah di gereja ini, ibadahnya di rumah. Di rumah, benar-benar di rumah. Saya dijadwal khotbah lagi, lumayan pindah di ruko. Di Kelapa Gading. Ruko namanya kok aneh ya, saya tidak tahu artinya. Wiro Sableng. Ruko Wiro Sableng. Ya, tapi ada gereja di dalam. Saya khotbah di situ. Lalu saya diundang lagi khotbah. Ini kali ini agak lama. Ibadahnya pindah. Pindah di mana? Di kampus Ungu. Perintis kemerdekaan ya. Ini Jakarta loh, Jakarta Utara. Ini kan saya sebutkan kampusnya. Kampus Ungu, ASMI ya. ASMI betul ya? ASMI ya, gue tahu di situ. Ya. Tapi minggu lalu saya bicara di gedung yang dibangun premium 3 lantai. Ada liftnya. Saya tanya kepada panitia yang bangun, biayanya berapa? Belum bisa dihitung. Karena masih ada lantai 1, lantai 2 masih ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan.
Dan rasanya memang sulit dihitung. Tuhan membawa kita ke negeri yang baik. Dan kalau bisa dihitung, ya dihitunglah. Tetapi pada satu level, rasanya kok capek menghitungnya. Namanya kelimpahan, tidak bisa dihitung. Dihitung kok nilainya sedikit. Dijalani kok berkelimpahan. Kalau kita hitung, pasti 7. 2 ikan 5 roti, dijumlah jadi 7. Tapi di dalam kelimpahan Tuhan, tidak bisa dihitung. Maka ayatnya berkata, ketika kamu masuk ke negeri itu, semuanya digali. Tuhan sudah sediakan semua industri di Israel sekarang disebutkan dalam ayat ini. Begini, semua industri di Israel sekarang ternyata Tuhan sudah beritahukan kepada mereka jauh sebelum mereka masuk ke negeri itu. Semua industri itu Tuhan sudah sediakan. Dan yang Tuhan sediakan di tanah perjanjian itu tidak bisa dihitung. Jadi yang namanya kelimpahan itu tidak bisa dihitung. Satu kali saya sudah bicara di gereja teman saya di Tomang. Lalu dia bilang, masih ada waktu pastor untuk kita makan. Oh, boleh. Ya boleh. Lalu kita makan. Diajak makan di GI. Grand Indonesia itu. Tapi yang all you can eat ya. Satu orang itu 728.000. Kalau di GI mah murah ya. 728.000 kan saya all you can eat. Jadi waktu kita mau masuk ke ruang khusus seperti VIP, begitu kita mau masuk, ada beberapa bapak-bapak yang lewat. Nah, salah satu tuh nyapa teman saya gembala ini. Pak Pendeta. Ya, lalu mereka ngobrol sebentar. Ternyata obrolan itu adalah bapak yang panggil teman saya pendeta ini, yang punya tower, yang teman saya lagi nego untuk sewa 1 lantai supaya gerejanya pindah ke tower itu. Nah ini ownernya, saya dengar dari manajemen, Bapak mau sewa gedung saya ya? Oh iya. Mereka ngobrol sebentar, kita tunggu di dalam. Begitu dia datang, dia bilang, saya dapat gedung. Tidak bayar 1 sen pun. Hanya dia tanya saya kapasitasnya nanti berapa? 1000 seat. Lalu yang punya gedung berkata, saya sediakan semua. Anda tinggal masuk dengan jemaat saja. The Lord will provide. Amin. Nah itu namanya Tuhan yang bawa kepada kelimpahan. Itu namanya Tuhan yang bawa. Kalau Tuhan yang bawa kita, ya ada kelimpahan yang Tuhan perintahkan. Ya, Mazmur 133. Ya, orang kalau terima urapan tertinggi dalam kitab suci, urapan tertinggi dalam kitab suci itu apa? Urapannya Harun. Dia imam besar, tidak ada urapan yang lebih tinggi dari urapan imam besar Harun. Urapan turun dari kepala ke janggut dan ke jubah. Ya, kok bicara janggut ya, jadi tidak kepala ke janggut dan ke jubah, gitu. Ya. Lalu kitab suci berkata apa? Kalau urapan sudah turun, kesanalah Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, kalau Tuhan yang perintahkan berkat, terus yang menghalangi siapa? Bahkan yang kita tidak pernah pikirkan saja, Dia sudah sediakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya.
Tuhan membawa kita kepada kelimpahan. Nama Yesus adalah kelimpahan. Dan Dia bawa kita kepada kelimpahan. Yang terakhir, ayat 18 dari Ulangan 8. Ingatlah kepada Yahweh Elohimmu yang memberi engkau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Seperti yang dijanjikan kepada nenek moyangmu sampai hari ini. Wow. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama, ingatlah kepada Tuhan yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan. Apa hubungannya dengan Tuhan membawa kita kepada kelimpahan? Tuhan bawa kita dan Dia beri kekuatan untuk ambil. The Lord will give you ability to get wealth. Dia beri kita kemampuan, kekuatan untuk mengambilnya. Saya ulangi, Dia beri kita kekuatan untuk mengambilnya. Saya bicara di teman-teman profesional, anak muda umur 26 tahun. Waktu selesai, ini breakfast meeting, kita bubar ke mobil masing-masing. Dia parkir di samping saya, Lamborghini. Mobilnya Lamborghini. Wow. Dia tidak punya perusahaan. Dia bukan direktur perusahaan. Dia lulusan dari Jerman, baru datang. Dan dia sebagai konsultan bisnis beberapa perusahaan raksasa. Dia tidak punya PT, tidak. Dia hanya ilmunya dijual, ilmunya dipakai sebagai konsultan di beberapa perusahaan raksasa. Kalau saya sebutkan, kita semua pakai produknya. Wih, umur 26 tahun naik Lamborghini. Tuhan beri kita kemampuan. Jadi jangan lupa ya, kekuatan itu jangan lupa. Tuhan beri kita kekuatan untuk memperoleh kelimpahan. Tepuk tangan buat Tuhan yang beri kita kelimpahan. Seperti yang dijanjikan. Nanti janji itu bagian yang kedua, kita lanjutkan pada bulan Maret. Karena nanti temanya adalah hidup dalam kelimpahan janji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya kadang kalau saat teduh, saya berpikir begini. Seandainya ayat ini terjadi dalam hidup saya. Apa itu? Mazmur 1 ayat 3. Yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, lalu hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya hijau, berbuah pada musimnya. Kalimat terakhir, Tuhan itu aku imani Tuhan. Apapun yang dikerjakan, berhasil. Dikerjakan, artinya dengan keahlian, dengan kekuatan, apapun yang dikerjakan, berhasil. Apapun yang dikerjakan, berhasil. Lalu kadang-kadang saya diam, saya ucapkan lagi, apapun yang saya kerjakan berhasil. Apapun yang saya kerjakan berhasil. Ayatnya berkata, apapun yang dikerjakan berhasil. Wis.
Lagi diam-diam, muncul lagi Mazmur 37 ayat 4. Bersukacitalah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Selalu berhubungan dengan Tuhan. Ini yang luar biasa. Saya pikir seandainya ayat ini terjadi dalam hidup saya. Bersukacitalah karena Tuhan. And the Lord will give you the desire of your heart. Dan Tuhan berikan apa yang diinginkan hatimu. Wow! Semua yang dikerjakan berhasil. Semua yang diinginkan Tuhan berikan. Wow. Bayangkan kalau ayat ini terjadi dalam hidup kita dan imani, ya. Kita bersukacita karena Tuhan. Anda nari-nari karena apa? Karena Tuhan. Oh, bukan karena apa yang Tuhan punya, bukan. Tapi karena Tuhan. Jadi karena Tuhan lebih dulu. Maka David Oyedepo berkata, aku tidak percaya kepada sistem kapitalis, tapi aku percaya kepada Tuhan penyembuh. Amin. Saya ingat lagi. Kathryn Kuhlman berkata begini, I not believe in healing. Loh, saya baca, lah ini Kathryn Kuhlman ini kan pelayan mujizat penyembuh luar biasa, dikenal seluruh dunia. Sekarang videonya dari mana-mana kan, Kathryn Kuhlman. Benny Hinn itu muridnya, khusus pelayanan mujizat kesembuhan. Dia bilang, I not believe in healing, I believe in healer. Aku tidak percaya kesembuhan, tapi aku percaya Tuhan adalah penyembuh. Amin. Jadi kalau kesembuhan kan produknya, kalau penyembuh kan Tuhannya. Amin. Wow. Aku bersukacita karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita aminkan ayat itu. Satu lagi doa muncul. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam aku, kamu, firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja, maka itu akan diberikan kepadamu. Minta apa saja. Maka saya lagi diam. Ayat ini terjadi dalam hidup kita. Itu luar biasa loh. Minta apa saja, maka Tuhan berikan. Amin. Tuhan berikan. Haleluya. Jadi percayalah bahwa kita akan dan pasti mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Amin.